Miskin, bodoh, dan gemoy, itulah MBG. Miskin, bodoh, dan gemoy MBG itu bukan sebuah program, melainkan menyatunya orang dan sistem dalam niat jahat yang mengorbankan rakyat dan negara. Ini cerita tentang negeri unik di antah berantah. Diangkat dari kisah yang bukan kejadian nyata, tetapi juga bukan fiksi. Mungkin saja hanya sekadar imajinasi, walau berasal dari perenungan realitas. Drama keseharian yang bersumber dari negeri para pemimpin penuh ilusi. Anggap saja sedang bertutur mengungkapkan angan-angan atau lamunan antara ada dan tiada. Begitulah sejak awal terurai deskripsi dongeng logikanya, tetap santai, ringan, dan sesekali absurd. Alkisah, di sebuah negara yang pemerintahannya merangkap sistem presidensial, monarki, sekaligus komunis. Kenapa tiga rangkap? Karena sistemnya campur aduk, ada agama, kapitalisme, dan ateisme. Ada konstitusi, tetapi praktiknya hukum rimba. Demokrasi syarat transaksi dan terasa kental oligarki. Nilai-nilai Pancasila hilang dihempas gelombang asusila. Kehidupan para pemimpin dan rakyatnya nyaris tak pernah berhenti dari kegaduhan. Sering terlihat pemimpin yang berulah konyol. Namun, seiring itu, tidak jarang rakyatnya juga berperilaku kurang afdal. Pucuk pimpinannya dipilih karena memiliki keterampilan berjoget yang mumpuni, hobi berceloteh alias omon-omon, dan kelincahan yang dipaksakan untuk menutupi kerentaan fisiknya. Ia menyebut dirinya sendiri dengan diksi gemoy. Hasil pemilihannya pun lahir dari proses tipu daya yang memesona. Sementara di lain sisi, rakyatnya gemar mendapat hadiah dan oleh-oleh secukupnya, tetapi rela dan ikhlas menukar miliknya yang lumayan bernilai. Sepertinya, ada prinsip dan tradisi kuat yang mengakar lama, berupa asal rakyat senang, bukan asal bapak menderita. Setiap hari pemimpin alias penguasa negeri berpesta pora. Rakyatnya juga terlihat seolah-olah ikut bergembira, meskipun kenyang dengan pajak, berlimpah aturan, dan bekerja bagai Samson di musim Rodi dan Romusha zaman dahulu. Seolah disiplin dan konsisten mengikuti ajaran lama berupa langkah rakyat adalah penderitaan, sedangkan jalan pemimpin adalah kebahagiaan dan kemasyhuran. Rakyat sepertinya tidak ingin rumit dalam memilih dan memiliki pemimpin. Tidak butuh intelektual, yang penting bisa membual. Tidak perlu tegas, yang penting bermodal buas dan beringas. Tidak penting amanah dan adil, cukup pidato sambil mengancam dan marah-marah, selanjutnya membuat rakyat takluk dengan bedil. Begitupun dengan rakyatnya, yang penting bisa makan, apapun makanannya. Makanan bergizi boleh, makanan beracun pun tidak dilarang. Masa bodoh dengan halal haramnya. Jika perlu, makan sampai mati. Pendidikan pun bebas, ganti-ganti kurikulum dengan anggaran minim dan dipotong-potong juga tidak masalah. Rakyat diberi makan seadanya, tetapi lapangan kerja sempit, bergantung seperti pengemis yang lama-lama sakit sampai tak sanggup lagi hidup di dunia. Rakyat disuruh sekolah setinggi-tingginya, tetapi keilmuannya tidak dihargai, lalu putus asa dan pergi ke luar negeri mencari penghidupan yang layak tanpa gelar nasionalis dan patriotis. Korupsi berjalan sambil menghipnotis rakyat dengan iming-iming dan janji kesenangan. Penguasa tidak selalu menggunakan pendekatan kekerasan dan tangan besi. Cukup manipulatif, memanfaatkan psikopolitik rakyat yang butuh hiburan, kenyamanan, dan kepercayaan. Segala cara dilakukan, mulai dari konspiratif merangkul gerakan kritis hingga menggandeng artis untuk meyakinkan rakyat bahwa penguasa itu baik. Kini, pemimpin punya banyak cara mengamankan kekuasaan dan korupsinya, bisa represif, bisa juga elaboratif dan kolaboratif. Negeri di antah berantah memang unik, janggal, dan penuh begal. Kisahnya tak pernah habis menampilkan dagelan sekaligus ironi. Semua hal yang terjadi penuh rekayasa, dramatis, namun miris dan tragis. Rakyat bukan siapa-siapa, hanya menjadi keset bagi alas kaki penguasa. Sedangkan pemimpinnya adalah sesuatu yang penting, utama, dan privilege. Seseorang, baik individu maupun kelompok, bisa sesuka hati menjadi tidak manusiawi.
Terutama ketika rakyat dalam keadaan bodoh dan miskin, sambil menikmati lantunan "Oke gas, oke gas." Asyik memang asyik, gemoy sekali. Dan kisah negeri di antah berantah ini tidak bersambung, cukup sampai di sini. Berakhir. Sebentar lagi,